Selamat datang di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi, dan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dokter Caroline. Iya, Vini, apa kabar? Kabar baik dokter. Dan hari ini kita nggak cuma berdua ya dok, sudah hadir juga salah satu pasien dari Dokter Caroline, Mbak Marta. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Terima kasih ya Marta, udah datang. Iya. Nah mungkin karena Mbak Marta sudah di sini, boleh kali ya kita ngobrol-ngobrol langsung nih tentang ceritanya Mbak Marta. Bagaimana sih dengan keluhan awalnya sebelum mungkin ke dokter nih? Apa yang dirasakan waktu itu? Nah, aku tuh sebenarnya agak unik juga ya. Aku kan miomnya gede nih ya. Tapi waktu itu aku tuh nggak yang sakit gimana atau mungkin pendarahan apa gitu tuh nggak ada gitu. Cuman aku sadar sendiri karena kan kok megang-megang perut kok kayaknya ada yang kenceng gitu ya. Terus kok perutnya nggak kecil-kecil ya, berusaha olahraga apa gitu perutnya ada aja terus gitu ya. Kayaknya udah nggak beres deh nih, harus ke dokter karena mami aku kan juga ada histori gitu ya. Jadi yaudah aku ke dokter untuk ngecek gitu Mbak awalnya. Oke, nah waktu itu langsung dengan Dokter Caroline atau sempat ke dokter obgyn lainnya? Aku ke dokter obgyn yang di dekat rumah waktu itu. Terus dicek pertama kali langsung reaksinya gede banget ini gitu. Karena sama tangan aja udah keraba tuh kan. Ini besar sekali gitu kan. Terus dokternya bilang ya kita harus operasi, harus angkat. Bahkan waktu kayak angkat tuh dalam pengertian angkat rahimnya gitu loh sekalian gitu. Karena ini udah gede banget gitu. Kan waktu itu Marta belum menikah. Belum menikah tapi baru mau planning menikah kan. Udah ada planning mau menikah. Terus dapat kabar kayak gitu kan langsung gitu lah ya. Mental langsung tergoncang ya. Karena dokternya juga waktu itu langsung bilang ini tuh gede banget. Aku ngobrol panjang lebar tuh sama dokternya. Jadi gimana nih dok treatmentnya segala macam. Kita harus angkat karena ini 99% sih nggak bisa hamil gitu kata dokternya. Udah sedih banget itu mama udah breakdown banget gitu kan. Terus dia bilang 99% karena 1% saya bukan Tuhan. Oh iya dok gitu. Terus considering opsi yang lain, aku tanya emang kalau kayak pakai bayi tabung juga nggak bisa dok gitu. Dokternya nggak bisa karena ini rahimnya yang tidak subur. Jadi kayak kalau ini adalah lahan tanahnya nggak subur gitu kata dokternya. Oke. Ya sudahlah, gitu aku pulang dengan sedih hati. Nah waktu itu yang disarankan adalah operasi dengan bedah biasa yang bedah normal bedah biasa dan bahkan tendensinya untuk ya udah langsung angkat rahim aja karena aku kan juga usianya juga udah nggak muda lagi gitu kan. Gitu sih. Tapi aku juga setelah pertemuan itu aku langsung browsing. Jadi aku nggak ada sesi kedua lagi nih sama dokter itu. Aku udah sedih. Aku pengen yang mencari pengharapan yang sama lah gitu ya. Aku pengen mencari dokter yang setidaknya punya pengharapan bahwa masih ada tindakan yang bisa dilakukan. Gitu. Cari-cari deh. Nah pas cari-cari langsung ketemu Dokter Caroline atau waktu itu disarankan oleh kerabat? Enggak, aku cari sendiri nih sama aku diskusi sama papi aku juga. Papi aku kan di dunia farmasi, maksudnya mengerti lah di dunia medis itu seperti apa gitu. Terus aku tanya ini, aku lihat nih ini YouTube-nya bagus nih, banyak ininya, kayaknya emang ekspertisnya gitu. Jadi aku bahas berdua aja sama papi aku gitu kan. Melihat oh ya ini kayaknya emang bagus ya udah kita samperin aja walaupun jauh kan. Di daerah Bintaro ya, ke sini kan. Bintaro, Mbak Marta jauh ya ke Pulau Mas ya. Makanya aku kalau konsultasi sama dokter, aku suka datangnya udah terakhir-terakhir gitu kan. Mana nih Marta gue gitu kan, macet di jalan gitu, jauh gitu. Jadi ya udah kita coba lah. Oke, nah pada saat itu apa yang dikatakan oleh Dokter Caroline ketika bertemu dengan Mbak Marta? Nah waktu itu cek kayak wah ini bukan cuma satu nih gitu kan kata dokter. Ternyata ketahuan yang lain. Ada beberapa, ada 5 gitu kalau nggak salah. Nah terus yang paling gedenya juga udah kedetek tuh berapa sentinya kalau nggak salah 9 cm gitu kan. Jadi kebayang banget terus dokter jelasin kan rahim itu sebenarnya cuma 7 cm dok ya. Ini satu aja udah 9 udah offside banget ya. Kan ini udah banyak gitu. Terus ya udah dijelasin apa aja step pertama yang harus dilakukan adalah ya kita mesti eliminate dulu nih ininya penyakitnya gitu kan. Setelah itu barulah kita akan coba untuk program hamil kalau memang nanti mau hamil gitu kan. Aku juga cerita emang ada planning untuk menikah gitu. Oke, siap. Nah kalau dari sisi Dokter Caroline sendiri ketika ketemu dengan Mbak Marta waktu itu bagaimana nih dok?
Jadi waktu itu saya cek mata itu memang miomnya besar ya. Nggak salah dokter yang pertama kalau bilang miomnya besar, memang besar 9 cm. 9 cm berarti sudah lebih besar dari ukuran rahim normal. Rahim normal itu kan 7 cm ukurannya. Satu miomnya mata aja udah 9 cm. Belum lagi 4 miom yang lainnya. 4 miom lainnya itu ukuran antara 3 sampai 4 cm. Jadi udah berbenjol-benjol di perut ya. Karena itu salah satu keluhan pasien-pasien dengan miom adalah perut membesar. Ya, jadi bukan cuma perdarahan atau nyeri saat haid, tetapi juga perut membesar itu salah satu gejala tumor kandungan. Ya, meskipun ada juga banyak juga pasien-pasien dengan tumor kandungan tidak ada gejalanya, itu juga ada. Ya, waktu itu jadi saya sarankan dengan Marta waktu itu kan belum menikah. Masih mau mempertahankan rahim untuk fungsi fertilitasnya, kan mau hamil setelahnya. Jadi waktu itu saya lihat miom yang besar ini memang besar, tapi dia jenisnya miom subserosum. Oke. Iya. Itu apa tuh? Miom itu banyak kan jenisnya, tergantung posisinya terhadap rongga dalam rahim dan otot rahim. Nah, miom subserosum ini miom yang tumbuhnya di lapisan luar dari rahim itu sendiri. Jadi ya pakai laparoskopi kita masih bisa nih. Tapi 3-4 cm miom lainnya itu intramural yang posisinya di tengah. Yaitu effort tersendiri memang untuk mengangkat. Operasi tapi kita bela-belain deh karena rahim itu memang harus dipertahankan kan. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Waktu itu saya lakukan dengan laparoskopi operasinya. Oke, Jadi jadi kan juga Marta kan takut, aduh dok kalau operasi belek gede, saya takut sakit, takut operasi. Ya Lama sembuhnya, Mbak. lama sembuhnya. Saya takut susah hamil juga nanti. Gitu ya, Marta. Waktu itu kekhawatiran Marta seperti itu. oke, dan akhirnya ditentukanlah dengan operasi laparoskopi. Nah, ini pasti banyak yang penasaran nih, gimana nih proses operasinya kalau dari Mbak Marta sendiri sebagai pasien? Oke. Aku jujur orang yang sebenarnya itu paling takut sama yang namanya jarum aja aku takut loh. Sama banget. Jarum aku takut. Jadi menurut aku operasi laparoskopi itu aku nggak ngerasain apa-apa ya. Tetap yang bagian paling mengerikan itu cuma bagian infus. Itu doang yang mengerikan. Sisanya enggak, aku nggak ngerasa sakit kayak gimana tuh enggak. Jadi setelahnya pun pulang dari rumah sakit juga kayak yang mau bilang biasa aja juga nggak biasa aja ya, kita bergerak kan hati-hati gitu, tapi nggak ada nyeri atau sakit itu tuh enggak sih. Gitu. Jadi tetap nyaman untuk beraktivitas walaupun setelah dan pasca operasi gitu ya. Iya. Oke, nah pada saat itu berapa lama sih di rawatnya? Dirawatnya cepet deh, kayaknya cuma 3 hari ya dok. 3 hari, betul. 3 Satu hari hari itu kan Cepet untuk banget. pemeriksaan operasi, besok operasi, lusa udah pulang. Iya. Dan itu nggak ada sakit di rumah sakitnya tuh nggak. Saya paling sakit cuma pas bagian ini aja. Infusnya aja. Padahal di infus kata orang nggak Itu sakit hal kalau ya. biasa, buat aku aja luar biasa. Tapi setelah operasi aktivitas normal waktu itu jangka waktu berapa lama? Aku bahkan 2 minggu kemudian aku bilang ke dokter aku mau ada tugas ke luar negeri gitu, kata dokter. Boleh nggak nih naik pesawat segala macam gitu? Boleh. Dokternya bilang kamu mau naik kora-kora di Universal juga nggak apa-apa gitu kata dokternya. Beneran aku pergi ke Universal itu nggak ngajak aneh-aneh sih, tetap takut tapi nggak ada masalah juga gitu. Oh, ini menarik banget, seru sekali ya. Jadi ternyata memang tidak ada rasa sakit yang berlebihan dirasakan, masih dengan normal dan dalam jangka waktu 2 minggu bahkan udah berpergian ke luar negeri gitu ya. Oke, nah kalau dari sisi dokter sendiri bagaimana proses operasinya dok? Berapa lama? Proses operasinya lancar. Lancar, saya rekonstruksi ya. Kalau miom diangkat kan berarti rahim itu bolong ya, lah gitu ya. Nah itu kita rekonstruksi rapi, jahit rapi, layer by layer dengan benang yang khusus tentunya, ya, supaya rahim itu pulih sempurna. Ya, jadi yang bolong-bolong itu kita jahit rapi, kemudian saya kasih anti perlengketan, jadi usus juga nggak lengket ke bekas jahitan kita. Jadi rahim itu mulus lagi, balik normal lagi. Saya happy banget tuh dengan hasil operasi mata, seneng saya, puas gitu. Oke, dan si miom 9 cm itu ya akhirnya bisa keluar dengan miom-miom yang lainnya. Iya, betul. Oke, wow. Kayak tetelan gitu nggak? Keluarnya ya. Keluarnya kan dengan morselator. Oh iya benar. Ya, blender keluar jadi sosis-sosis kecil bersih di dalam. Bersih di dalam. Wow, itu luar biasa. Dan ternyata tidak selesai sampai situ, akhirnya menikah dan juga memutuskan untuk hamil pastinya ya. Nah, waktu itu prosesnya
hamil, kontrol hamilnya, sampai melahirkannya dengan dokter ya? Sama, betul. Lanjut. Jadi dari Bintaro ke sini tetap lanjut, biar lanjut. Tetap lanjut. Dan itu gimana tuh prosesnya? Maksudnya sampai pas setelah menikah bisa ada langsung sampai berhasil, sampai berhasil atau bagaimana? Itu kan aku setiap kali dokter tuh selalu ngasih tahu nanti hari keberapa gitu datang ke sini gitu kan, ngeliat nanti gitu sampai di rumah sakit akan lihat oh ya nih ada telur besar gitu kan, ya udah berhubungan seperti biasa gitu. Oh sebelumnya dites dulu ya dok, aku dites, suami aku juga dites gitu, apa aja nih kendala atau apa aja terus dikasih vitamin gitu kan. Kemudian ya itu dipantau secara berkala bulanan, liatin kalau ada telur besar gitu, ya coba, iya betul. Dan jadi setelah itu udah beberapa kali terus ya dapet nih udah ada tanda ininya nih dok nih tes positif nih dok gitu. Wah happy sekali ya, jadi memang benar-benar dipermudah sekali prosesnya ya. Wah ini syukur alhamdulillah sekali Mbak Marta. Nah mungkin ada pesan tersendiri nih untuk teman-teman lain di luar sana Sobat IMC yang masih jadi pejuang miom, lalu juga pengen punya keturunan juga, dari Mbak Marta seperti apa? Tips dari aku sih jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena aku waktu itu sedih banget gitu kan. Tapi ya udah cukuplah sehari aja gue sedih, abis itu browsing cari tahu gitu kan, dan kita harus cari tahu ke tempat yang bener gitu. Jangan kata orang, makanya aku juga nggak banyak diskusi, aku diskusi sama papi aku aja gitu, karena nanti kalau kebanyak orang inputnya bisa macam-macam gitu. Benar. Nah cari tahu, terus aku lihat oh ini dokternya kayaknya oke gitu, ketemu aku ngeliat optimis nih dokter gitu kan, ya setidaknya dia punya pengharapan yang sama seperti hasil akhir pasti di Tuhan gitu kan. Tapi aku percaya dokter Caroline akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi ketika aku ketemu dokternya aku semakin yakin gitu, oh ini dokter ini nih pokoknya positif gitu loh, arahnya positif dan optimis set gitu kan kerjanya. Jadi ya udah jadi semangat gitu loh, ada semangat lagi untuk mencoba. Wow, seru sekali ceritanya ya. Pokoknya dari awal mula laparoskopinya sama dokter, hamil juga konsultasinya dengan dokter, sampai lahiran juga sama dokter. All in one nih berarti ya, kalau ke dokter Caroline bisa semuanya. Oke, nah mungkin penutup dari dokter Caroline, ada yang mau disampaikan mungkin? Jadi tentang miom ini, miom adalah salah satu tumor kandungan jinak ya. Jadi hamil dengan miom itu problem tersendiri lagi. Ya, ada YouTube channel saya video hamil dengan miom. Dan juga kalau punya miom tapi mau hamil, nah itu problem tersendiri juga seperti yang dialami Marta. Episode 19 YouTube channel saya nanti bisa dicek. Nah, semua itu sebetulnya saya rangkum dalam sebuah buku. Ini buku bagus, judulnya Tumor Kandungan Jinak. Kenal dan pahami miom, kista, polip, dan adenomiosis. Buku ini warisan saya untuk semua perempuan, enak dibaca, colorful ya, dan sangat mudah dipahami. Ya buku ini saya berikan untuk Marta. Terima kasih banyak dokter ya. Wow, semoga nanti bisa dibaca-baca dan juga informasinya bisa disebarluaskan ke teman-teman. Bukunya boleh direkomendasikan juga, karena ini sudah bisa dibeli di seluruh Gramedia seluruh Indonesia mulai tanggal 7 Agustus 2024. Betul ya dok ya? Bisa diviralkan dan disebarluaskan ilmunya seluas mungkin supaya banyak perempuan bisa mendapat banyak manfaatnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Caroline. Sama-sama, terima kasih Marta. Sama-sama Terima kasih juga Mbak Marta sudah hadir di sini, dan Sobat IMC yang mau menyaksikan episode-episode sebelumnya bisa langsung main ke YouTube dari Rumah Sakit IMC, cari saja Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir di sini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya.